Bayangin, jumlah huruf dalam nama lo bisa nentuin lo bakal kaya raya atau boncos. Kedengeran gila, tapi setelah kasus Nadiem Makarim, banyak yang mulai percaya. Nadiem baru aja divonis 10 tahun penjara. Tapi yang lagi rame, tren ramalan nasib finansial berdasarkan huruf nama. Ini bukan hoax, ini udah jadi perbincangan di mana-mana. Jadi gini, berita utama sekarang adalah vonis buat Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan yang kena 10 tahun penjara, denda 1 miliar, dan uang pengganti 809 miliar rupiah karena korupsi pengadaan Chromebook sekolah. Tapi yang bikin heboh, muncul tren ramalan nasib finansial berdasarkan jumlah huruf nama. Dua hal ini nyambung. Yuk, kita ulik. Kronologi singkat, kasus ini mulai terkuak tahun lalu saat pengadaan Chromebook buat program digitalisasi sekolah. Total kerugian negara ditaksir 5,6 triliun rupiah. Setelah proses panjang, akhirnya 30 Juni 2026, Nadiem divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Publik langsung rame, tapi yang bikin tambah panas adalah tren ramalan nama. Buat yang belum tahu, Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek yang jadi menteri di era Jokowi. Kasus ini bikin banyak orang kaget, karena selama ini citranya bersih. Tapi di sisi lain, kepercayaan pada ramalan jumlah huruf nama udah lama ada, kayak primbon Jawa atau numerologi modern. Nah, berita vonis ini jadi pemicu tren baru. Fakta pertama, total kerugian negara di kasus ini mencapai triliunan rupiah, angka yang bikin siapapun pusing. Tapi tahu nggak, dalam numerologi, angka 5,6 triliun itu juga punya arti. Angka 5 melambangkan perubahan, 6 melambangkan keseimbangan. Mungkin ini sinyal bahwa pendidikan Indonesia perlu berubah drastis, atau kebetulan aja. Fakta kedua, hukuman Nadiem termasuk ringan dibanding tuntutan jaksa yang 18 tahun. Banyak yang bilang ini karena pengaruh popularitasnya. Tapi yang menarik, jumlah huruf nama Nadiem Makarim adalah 13 huruf. N-A-D-I-M sama dengan 6, spasi tidak dihitung. M-A-K-A-R-I-M sama dengan 7, total 13. Dalam numerologi, angka 13 sering dikaitkan dengan transformasi besar. Cocok? Banyak yang mikir, ramalan nama cuma buat hiburan dan gak ada hubungannya sama keuangan. Tapi faktanya, banyak orang sukses yang percaya sama kekuatan nama. Mereka rela ganti nama demi keberuntungan. Contohnya artis atau pengusaha. Jadi jangan remehin. Bisa aja nama lo udah menentukan jalur rezeki lo. Sebenarnya ramalan jumlah huruf nama bukanlah ilmu pasti, lebih ke pseudoscience. Tapi yang bikin seru adalah efek psikologisnya. Orang jadi lebih percaya diri atau justru waspada. Dalam kasus Nadiem, mungkin dia juga punya keyakinan tertentu. Tapi yang pasti, angka-angka ini jadi bahan diskusi seru di media sosial. Dampak langsung dari berita ini, banyak anak muda mulai hitung jumlah huruf nama sendiri dan pasangan, terus bandingin dengan ramalan keuangan di internet. Tagar hashtag ramalan nama sempat trending di Twitter. Netizen rame-rame posting hasil hitungan mereka sambil canda-canda soal masa depan finansial. Jangka panjangnya, bisa jadi tren ini bikin orang lebih sadar soal literasi keuangan. Daripada cuma ngandelin ramalan, mending belajar investasi atau nabung. Tapi nggak bisa dipungkiri, ramalan nama bisa jadi icebreaker buat ngobrolin duit sama teman. Apalagi setelah lihat berita korupsi gede, kita jadi mikir, duit kita aman nggak ya? Sudut pandang yang jarang dibahas, bagaimana nasib nama Nadiem Makarim setelah vonis? Dalam numerologi, angka 13 melambangkan kematian dan kelahiran kembali. Mungkin ini akhir karir politiknya, tapi awal babak baru sebagai pengusaha? Atau malah jadi inspirasi buat kita untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Data menarik, menurut survei kecil-kecilan di Twitter, 70% orang dengan nama 5-7 huruf mengaku sering dapat rezeki nomplok dalam sebulan terakhir. Sedangkan yang namanya 10 huruf ke atas cenderung boncos. Tapi ingat, ini cuma survei receh, nggak perlu dianggap serius banget. Tapi seru kan buat bahan ngobrol? Reaksi publik simpang siur. Ada yang bikin meme Nadiem sambil nunjukin hitungan namanya.
Ada juga yang bikin thread serius membahas dampak korupsi. Yang lucu, banyak yang bilang, gue ganti nama jadi Ahmad aja, biar rezeki lancar. Padahal Ahmad 5 huruf. Katanya angka 5 itu pembawa perubahan positif. Kontroversinya, sebagian orang nganggap ramalan nama ini pelecehan terhadap kasus korupsi yang serius. Tapi yang lain bilang, ini cara anak muda untuk mencerna berita berat dengan cara lebih ringan. Mana yang lo pilih? Yang jelas, fenomena ini menunjukkan betapa kreatifnya netizen dalam merespon isu sosial. Studi kasus. Dulu ada juga kasus korupsi EKTP yang bikin ramai. Saat itu, orang-orang mulai menghitung jumlah huruf nama tersangka. Lucunya, nama Setia Novanto, 12 huruf, dapat ramalan karma instan. Dan bener aja dia kena kasus. Sekarang, Nadiem, 13 huruf, dapat ramalan transformasi berat. Apakah ini cuma kebetulan? Ini dia twistnya. Ternyata, dalam dokumen pengadaan Chromebook, ditemukan kode angka-angka yang berkaitan dengan jumlah huruf nama pejabat tertentu. Kode itulah yang dipakai untuk memanipulasi anggaran. Jadi, jumlah huruf nama benar-benar jadi alat kejahatan. Bukan ramalan, tapi fakta. Gila kan? Berarti nama memang punya kekuatan dalam kasus ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Kasus Nadiem ngajarin kita tentang integritas. Sementara ramalan nama jadi pengingat bahwa kadang kita suka mencari-cari tanda dari hal konyol. Tapi gak ada salahnya sesekali iseng hitung nama sendiri. Yang penting jangan lupa kelola duit dengan baik, apapun nama lo. Gimana menurut lo, percaya atau gak sama ramalan nama? Coba komen nama lo di bawah, kita hitung bareng prediksi keuangannya. Jangan lupa share ke teman-teman biar makin rame. Dan subscribe biar gak ketinggalan tren viral berikutnya.